Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Patut kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada hari ini sampai hari ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan mari kita juga ucapkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah mau berakhir Ramadannya ya, sehingga kita akan bertemu dengan bulan-bulan setelah Ramadan. Bulan Ramadan tentunya sangat berbeda dari bulan-bulan yang lain. Yang saya maksud berbeda di sini adalah vibes dalam melakukan ibadah atau semangat atau tingkatan kuatnya niatan untuk melakukan amalan-amalan harian. Di bulan Ramadan banyak kita berlomba-lomba dalam meningkatkan amalan, seperti semisal berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, lalu setiap hari melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, bersedekah yang banyak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan ini berakhir, Ramadan ini berlalu? Apakah kita akan melaluinya begitu saja dan hilang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga di bulan-bulan selanjutnya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sudah tidak kita lakukan lagi? Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah menyukai atau mencintai hambanya yang melakukan amalan secara kontinu walaupun sedikit, sesuai dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, semoga kita tidak menjadi hamba yang hanya fokus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan namun tidak dilakukan di luar Ramadan, karena ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita jaga, amalan yang perlu kita jaga ketika kita di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh mengupayakannya. Lalu di bulan setelah Ramadan apa aja yang perlu kita jaga? Yaitu yang pertama, yaitu ibadah puasa sunnah. Nah, ketika di bulan Ramadan kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan puasa 30 hari secara penuh, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya karena niat kita yang sungguh-sungguh, sadar bahwa hal itu wajib. Berarti ketika di luar Ramadan seharusnya kita juga bisa melaksanakan hal tersebut. Apalagi puasa sunnah itu tidak 1 bulan penuh, bisa dilaksanakan semisal di bulan Syawal kita disunahkan untuk puasa 6 hari ya, tidak terlalu berat dibandingkan dengan 30 hari. Lalu apalagi puasa sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu semisal puasa sunnah Senin Kamis, atau ada lagi semisal puasa sunnah Arafah, lalu ada juga puasa sunnah Asyura. Kalau misalnya mampu juga ada puasa sunnah Daud. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maukah kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Dalam hadis ini yang dimaksud perisai adalah perisai bagi kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud perisai di dunia adalah perisai bagi seorang muslim agar terhindar dari maksiat. Sedangkan perisai untuknya di akhirat yaitu perisai ketika nanti di yaumul akhir agar terhindar dari api neraka. Sehingga harapannya kita semua dapat berazam atau bertekad untuk melakukan ibadah puasa sunnah di luar puasa Ramadan. Tentunya ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, semisal kita punya hutang puasa Ramadan, maka kita tunaikan kewajiban terlebih dahulu. Yang kedua, apa aja amalan yang kita harus jaga di luar Ramadan yang sebelumnya kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat malam atau qiyamul lail. Ketika bulan Ramadan kita sangat sungguh-sungguh menyetel alarm untuk bangun sahur
di jam sepertiga malam, entah itu jam 3 ataupun bahkan setengah 3. Karena kita merasa bahwa kita butuh untuk makan sahur, karena kita merasa nanti kalau kita tidak sahur maka kita tidak akan punya tenaga untuk beraktivitas, sehingga hal tersebut menjadi kekuatan atau semangat kita, motivasi kita untuk bangun. Nah, sehingga ketika semisal sudah lewat bulan Ramadan, seharusnya kita juga tetap bisa untuk bangun di sepertiga malam dengan tujuan yang lain, semisal yaitu qiyamul lail. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah Allah memiliki janji kepada hamba-hambanya yang melaksanakan qiyamul lail. Di waktu qiyamul lail tersebut atau di sepertiga malam tersebut, Allah menjanjikan kepada hambanya bahwa waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, waktu yang mustajabah untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus punya rasa butuh, rasa bahwa kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ya, seperti tadi disamakan dengan ketika kita merasa butuh untuk melaksanakan makan sahur. Begitu pula melaksanakan qiyamul lail, nah kita juga memiliki kebutuhan untuk melaksanakannya. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, ternyata memang sedemikian pentingnya sholat malam. Dan yang ketiga, amalan yang perlu kita jaga setelah Ramadan selesai, yaitu tilawah Quran atau intensitas kedekatan kita dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita berupaya untuk menghatamkan Al-Quran, bahkan ada yang punya target khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Di bulan setelah Ramadan seharusnya kita juga bisa melaksanakan hal tersebut, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak ketika Ramadan. Namun setidaknya kita tetap berusaha untuk melaksanakan tilawah setiap hari minimal 1 juz di setiap harinya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu ibaratnya adalah seperti buah jeruk. Seperti buah jeruk maksudnya adalah buah jeruk itu harum aromanya dan manis rasanya. Ketika ia memiliki aroma yang harum dan manis rasanya, maka itu adalah suatu nikmat, ya kan ya? Betul. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah ibaratnya seperti buah kurma yang tidak ada aromanya, tidak ada baunya, namun manis rasanya. Jika kita ingin diumpamakan seperti buah jeruk tadi yang memiliki aroma maupun rasa yang manis, maka tidak sepatutnya kita hanya melakukan ibadah tilawah yang banyak di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita tidak melaksanakan. Sehingga kita bisa menjadi mukmin atau muslim yang benar-benar bersungguh-sungguh atau berusaha menjadi mukmin yang sejati. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan pada diri kita, sehingga Ramadan ini berdampak atau memiliki bekas dalam hati kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, apa-apa amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat kita lanjutkan di bulan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah dari diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.